Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, panik ya, panik lah, mosok enggak? Pembenci-pembenci yang bikin gaduh, yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Gimana lo? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, panik ya, panik lah, mosok enggak? Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Izin nun saya Pak Amin Rais, ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf apa. Di sini sesungguhnya diperlukan dulu ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Sorry, kenapa Opung ku panggil ya? Karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, seharusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi. Apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya, mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar loh ada ijazah dioplos. Yang pernah aku dengar dioplos itu apa? Minuman ya. Kemarin bensin. Nah itu ya kan, kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Nah itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya. Ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP, Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Senior, politisi senior ini kan. Lagian emang kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hadiah kok ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa ya kan. Dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ, jadi jelas. Apalagi tapi Pak Amin Rais kalau memang penasaran atau kepo, tanggung lah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi ya kan. Lebih bagus minta semua ya, semua dari awal lahir, dari akta lahir ya, bidannya siapa nilai raportnya ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa, fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Itu mau Bapak ya. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah. Hari-hari ini istilahnya adalah pengkhianatan. Pemimpin berkhianat. Ada soal buat saya. Ketua partai berkhianat, capres berkhianat. Gak ada soal buat saya. Yang jadi masalah bagi kami, kalau intelektual berkhianat, kalau pemimpin agama berkhianat, itu yang jadi masalah bangsa tuh. Karena mereka ini, the intellectual, masyarakat sipil, adalah fondasi terakhir dari apa yang kita sepakati sebagai kehidupan masyarakat beradab. Yang berkhianat pasti nggak beradab. Jadi bahaya betul kalau rektor berkhianat, menekan mahasiswa untuk tidak boleh bicara. Kalau dekan berkhianat, memberi angka negatif pada dosen yang kritis pada pemerintah. Itu bahaya negeri ini kalau intelektual melakukan pengkhianatan. Bagaimana kalau ijazahnya betul-betul asli itu?
Jadi problem lagi, kenapa ijazah asli itu ditahan terus-menerus bertahun-tahun dan sudah menghasilkan manusia dua warga negara diperkarakan lalu dimasukkan penjara. Itu artinya ada arogansi, ada sikap kejam, bukan sikap kejam, bengis dari Jokowi untuk menjebak orang itu supaya dia masuk penjara itu. Pada saat yang sama orang menuntut kenapa pada waktu itu Jokowi tidak melihat bahwa warga negara yang harus dia lindungi akhirnya masuk penjara hanya karena dia mempermainkan kekuasaan dia untuk mengulur waktu sampai baru sekarang dia buka. Kenapa nggak waktu Gus Nur atau Bambang Tri diperiksa pengadilan, kenapa nggak Jokowi nggak bilang udah mereka tidak perlu diadili karena mereka memang iseng aja, ternyata ini ijazah saya kok. Jadi kenapa Jokowi berbuat amoral sebagai presiden yang harusnya memungkinkan warga negara bertanya dan dijawab? Kenapa dia mesti jebak? Kenapa dia mesti tunggu sampai sekarang baru dia tunjukkan ijazah aslinya? Kan itu juga soal watak manusia atau watak seorang manusia yang bergelar presiden, yaitu memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk mengumpankan seseorang supaya dihukum, dan itu seolah-olah jadi efek jerah sehingga semua orang tidak akan lagi mempersoalkan ijazah Jokowi. Nah sekarang terus-menerus itu dipersoalkan, kan artinya sesuatu yang disimpan di dalam memori publik, apalagi kalau itu mengandung elemen moral, nilai moral, itu akan diwariskan terus-menerus. Sekarang semua orang merasa bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu. Sekarang silahkan tuntut purnawirawan yang kasih sinyal itu bahwa Jokowi ijazahnya palsu kan. Kan begitu gimmick berkembang itu. Di luar ijazah palsu yang juga nggak bisa dianggap main-main, ini adalah pernyataan sikap dari ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI. Ini dari 3 matra, agar darat, laut, dan udara, yang mendesak agar Wapres Gibran itu dicopot. Dan ini nggak boleh, nggak juga boleh dianggap remeh, karena figur yang sangat dihormati di kalangan TNI, mantan Panglima TNI dan juga mantan Wakil Presiden Jenderal Tri Sutrisno itu merestui gerakan para jenderal ini. Lalu timbul pertanyaan sekarang, apakah para purnawirawan itu orang yang penuh dendam atau sekedar barisan sakit hati yang ingin mempersoalkan terus legitimasi dari Presiden Jokowi? Apakah para purnawirawan ini bersekongkol misalnya untuk memulai semacam huru-hara politik dengan memasalahkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden? Kalau itu soal pribadi, silahkan dijatuhkan semacam sinisme pada para purnawirawan ini. Tapi kita mulai melihat bahwa mereka, purnawirawan ini, kendati datang dari tradisi Orde Baru yang sering disebut bahwa ini jenderal-jenderal Orde Baru, tetap ingin melihat ada kejujuran di dalam sikap politik Jokowi, termasuk sikap yang harus diambil oleh Presiden Prabowo terhadap kondisi negeri ini yang dikhawatirkan akan menularkan semacam sifat kebohongan dari Presiden Jokowi. Kan pembuktian itu mudah sekali, karena di belakang kasus-kasus ini ada sesuatu yang berulang, berpola itu. Mulai dari soal IKN atau sebelumnya lagi bahkan SMK itu udah bohong. IKN ada sekian ratus MOU itu juga bohong. Jadi sebetulnya ada preseden di dalam sifat kepemimpinan Jokowi untuk berbohong. Ada 1.000 triliun, ada berapa 15-11.000 triliun di kantong saya. Kan semua itu menimbulkan tumpukan sebut aja tumpukan kecurigaan bahwa Jokowi memang adalah seorang ya dalam secara psikologi adalah pathological liar gitu, seorang pembohong yang absolut itu, yang nggak mungkin diubah lagi wataknya. Jadi sekali lagi keterangan yang beredar yang seolah-olah sinis pada kalangan purnawirawan ini harus kita lihat dari segi upaya mereka, bagaimanapun mereka adalah perwira-perwira yang berupaya untuk memuliakan negeri ini, memuliakan republik, supaya tidak ada sejarah republik di mana pemimpin itu datang dari cacat moral yang fatal. Itu dasarnya kan.
Jadi sekali lagi kita menganggap bahwa suara para jenderal ini, purnawirawan itu betul-betul semacam endapan terakhir dari kecurigaan mereka terhadap apa yang dibicarakan selama ini oleh netizen, yaitu Jokowi ijazahnya palsu itu. Nah, kalau kita balik pada prinsip bahwa yang memalsukan itu, ya secara hukum pemalsuan itu adalah hal yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang kepala negara memalsukan sesuatu, itu problemnya bukan sekedar hukum, tetapi peradaban politik kita, atau bahkan kita bisa katakan bahwa nilai utama dari seorang pemimpin adalah menghormati hak rakyat untuk bertanya, dan harus dia jawab itu. Bukan dia tunda jawaban itu lalu nunggu sidang pengadilan. Buat apa sidang pengadilan membuktikan legal tidaknya ijazah itu? Kan yang dituntut bukan soal legal tidaknya, kejujuran Jokowi untuk datang pada publik mengatakan ini ijazah saya tuh. Jadi serahkan ijazahnya biar publik tahu bahwa itu asli, itu palsu tuh. Kan sampai di situ aja tuh tuntutan warga negara tuh terhadap kepala negara yang dipilih secara demokratis, kalau dianggap itu demokratis tuh. Tapi justru karena sifat Pak Jokowi yang denial ini, maka orang merasa bahwa sifat-sifat demokratis memang tidak ada pada Pak Jokowi. Bahkan orang mulai menghubungkan bahwa sifat tidak demokratis itu bahkan hendak diwariskan pada saudara Gibran yang kena wakil presiden. Saya kira itu yang mesti kita lengkapi dalam melihat secara fenomenologis masalah ijazah yang dituduhkan palsu oleh rakyat Indonesia, ya, oleh entah dia satu orang, dua orang, itu nggak ada soal, tapi warga negara bertanya pada presiden, mana ijazahmu? Nah, kalau sejauh ini kan para pendukung Jokowi itu selalu menyinyiri tuntutan ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi, dan menganggap ini mereka ini ngapain sih, kayak orang kurang kerjaan karena terus-menerus mempersoalkan hal yang remeh-temeh, padahal katanya kan sekarang ini persoalan negara itu jauh lebih serius, ya, bukan hanya negara tapi ini sebenarnya dunia, ya, ini berkaitan dengan perang dagang yang dilakukan oleh Trump, dan Indonesia ini salah satu yang terkena dampaknya cukup serius. Memang masih banyak orang pengikut Pak Jokowi yang berhak mereka untuk menyinyirkan para penuduh kepalsuan Jokowi ini, karena menganggap ngapain sih persoalin selembar ijazah dicatat di atas kertas yang udah berpuluh-puluh tahun entah ada di mana. Bukankah di depan kita ada problem besar, yaitu tekanan ekonomi dunia? Bukankah ada potensi perang dunia? Kenapa kita tidak bersiap-siap? Ngapain persoalin ijazah Jokowi? Bukankah Donald Trump jauh lebih membuat masalah ketimbang Jokowi itu? Bukankah ketegangan antara Jinping dan Donald Trump itu bisa menghasilkan kerusuhan politik di Asia Pasifik? Kenapa kita nggak bicara itu? Oke, kita ngerti itu, tetapi tidak boleh membandingkan antara sesuatu yang seolah-olah grandius, besar karena ini skala dunia, dengan sesuatu yang sekedar soal ijazah. Tidak boleh membandingkan hal yang teknis dengan hal yang etis itu. Bahwa ada masalah besar bukan berarti bahwa masalah ijazah Jokowi jadi kecil. Justru ijazah Jokowi itu menjadi soal besar karena di dalamnya bermukim seluruh kecurigaan publik terhadap pendistribusian kekuasaan selama 10 tahun Jokowi itu. Kan dari situ kita mulai itu. Jadi sebetulnya ijazah itu adalah penanda pertama sebut aja cara orang menilai leadership dari Pak Jokowi itu. Kalau bahkan untuk menunjukkan dia tidak bisa, itu artinya dari awal dia ingin berbohong atau dia ingin ngeprank rakyatnya sendiri, dan itu dua ciri dari mental yang sama, itu arogan, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau dudukkan ini dan menganggap bahwa tidak ada kadaluarsa di dalam soal pelanggaran etis seorang pejabat negara tuh. Demikian juga kita mulai menduga bahwa orang mulai melihat niat buruk dari Presiden Jokowi dengan menitipkan Gibran pada Presiden Prabowo. Yang tentu secara naluri Presiden Prabowo bisa nilai sebatas mana sih bahayanya tuh. Tetapi publik melihat proses itu adalah upaya untuk menyelundupkan ambisi Jokowi, bahkan ambisi untuk menutupi segala macam kebohongannya, supaya ada
orang yang bisa melindungi dia, dan satu-satunya yang pasti bisa melindungi dia ada keluarganya. Satu-satunya keluarganya yang memungkinkan dilindungi secara politis adalah dengan menempatkan putranya kan. Jadi kita hanya bisa mengolah itu sebagai alat untuk membayangkan bagaimana masa depan demokrasi, masa depan Indonesia kalau proses melahirkan kekuasaan, melahirkan pemimpin itu dimulai dari sifat-sifat yang manipulatif. Nah, ini sebetulnya dimensi yang tidak secara eksplisit dibaca oleh banyak pihak karena menganggap bahwa riut atau ribut-ribut soal ijazah Jokowi ini hanya akan memerosotkan bangsa ini yang seharusnya punya energi untuk menghasilkan keadilan di tingkat dunia karena perang dagang yang mungkin menjadi perang terbuka. Tapi sekali lagi, sebuah bangsa bertumbuh bukan dari keahlian teknis untuk menyelesaikan ekonomi, keahlian teknis untuk ikut menentukan blok mana yang seharusnya dipihaki dalam potensi perang dagang maupun perang terbuka nanti. Kita mesti mulai dari membersihkan kader-kader bangsa ini, leader kita ini, pemimpin-pemimpin di masa depan, mulai dari hal yang prinsipil, yaitu kejujuran, yaitu integritas, yaitu konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kan itu yang kita tagih pada pemimpin kan. Kita tidak menagih pemimpin itu untuk punya senjata nuklir atau segala macam jenis amunisi yang bahkan tidak bisa terdeteksi oleh radar-radar musuh. Itu soal teknis saja. Tapi kalau dia dimulai dari sifat manipulatif, maka semua peralatan perang itu bahkan bisa berbahaya bagi bangsa kita sendiri kan. Jadi sekali lagi, memimpin hari-hari ini, terutama di dalam ide kepemimpinan ketika terjadi krisis lingkungan, krisis ekonomi, upaya untuk menemukan kembali value di dalam hubungan internasional harus dimulai dari titik nol, yaitu kejujuran seorang pemimpin. Dan pemimpin yang jujur, apalagi dia adalah kepala negara, harus mau dengan imperatif moral untuk menjawab pertanyaan warga negara. Bukan pergi ke pengadilan, tapi menjawab pertanyaan warga negara. Kenapa? Karena kedaulatan ada pada warga negara itu. Dan kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh pertanyaan warga negara akan berubah menjadi arogansi. Dan itu yang sedang kita lihat sekarang. Arogansi Presiden Jokowi seolah-olah mengatakan, saya akan mempermainkan kalian di pengadilan nanti. Itu artinya dia pamerkan kekuasaannya bahkan ketika dia sudah tidak berkuasa. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Ternyata polemik ini kalau kita telusurin dari file-file yang ada, itu pertama kali muncul dari tahun 2013. Oke. Tepatnya dari pengakuan Jokowi sendiri sebenarnya memicu polemik awalnya itu di tanggal 29 Juni 2013 saat dia menjadi pembicara di UII Yogyakarta bersama Mahfud MD dan Sapi Ma'arif. Itu awal pertama kali polemik muncul karena saat itu Sapi Ma'arif menyatakan bahwa seorang capres, saat itu kan Jokowi sudah tenar sebagai calon presiden tahun 2014. Yang jelas dia sudah jadi gubernur ya? Iya, sudah gubernur DKI dan diduga atau sudah menyampaikan dirinya akan menjadi capres berikut di pemilu 2014. Sebenarnya digadang-gadang ya, Sudah digadang-gadang mungkin karena kalau tidak salah dia dicapreskan Megawati itu menjelang Pilpres 2014. Jadi sudah dekat ya. Sudah dekat dia. Ini masih 2013, masih pertengahan lagi di bulan Juni 2013. Tapi Ma'arif mengharapkan bahwa capres itu yang menjadi idaman itu tentunya yang pinter gitu, yang IPK-nya nggak mesti 4 lah, tapi minimal 3. Terus dia nembak. IPK saya 4, tapi S3. S1 jangan tanya ya. S1 lebih berat itu. S1 kan aktivis juga kan, jadi berat untuk dapat IPK tinggi. Terus Sapi Ma'arif nembak sama Mahfud, IPK-nya berapa?
Mahfud jawab saya 3,8. Oke. Nah Jokowi menjawab bahwa IPK-nya nggak nyampe 2. Nah itu kayaknya yang jadi pertama orang menjadi penasaran bagaimana sih sebenarnya beliau ini gitu. Itu yang menjadi Itu slide ke awal. berapa, Lis? Slide ke-5. Slide kelima. Jadi Slide gini, kelima, iya. nggak apa-apa. Kalau mau ditampilkan silakan. Kalau nggak apa-apa ya nanti di ini kan. Iya. Jadi ya saya pun juga baca ya soal ini, terutama di koran Tempo ya kalau nggak salah, di tempo.co. Ya. Dan ya itu memancing spekulasi. Saya nggak tahu kalau di Lisa dulu. Kalau misalnya IP-nya di bawah 2, kan DO kita. DO. Ya kan? Kalau saya di alma mater saya lebih kejam lagi kan. Berapa? Oh, kalau di bawah 2 sih masih bisa nggak naik tingkat istilahnya. Tapi kalau di bawah 1,5 itu DO langsung. Loh, bukan. Maksud saya kan kita waktu itu nggak main naik tingkatan ya? Atau di IPB Oh beda ya. Kalau di IPB itu kita naik kelas. Oh, Jadi kalau di bawah 2 kita nggak naik kelas gitu kan. Oke. Terus di bawah 1,5 langsung ditendang jauh-jauh gitu. Oke, kalau di IPB. UGM waktu itu kita sudah sistem kebut semalam, sistem Ya, SKS. sistem SKS kan? Sistem apa? Sistem SKS. Ya, SKS apa? Sistem Sistem apa ya? pokoknya taunya kita Semester pokoknya semester. Ya, sistem kebut semalam. Tapi jangan jauh dari ini ya. Jadi begitu ya. Ya, jadi sudah cukup lama sebenarnya polemik ini dari 2013. Oke. Sampai saat ini masih puter-puter saja. Oke ya. Oke. Jadi dari 2013 Mahfud menyebutkan bahwa IP saya 3,8. 3,8 Mahfud. Dan Jokowi IPK saya kurang dari 2. Kurang dari 2. Nah, ini ada nih ininya ya. Jadi berita 29 Juni 2013 ini, Lis. Iya, Tempo. Tempo ya. Tempo dari Tempo. Apalagi Lis yang mau disampaikan? Nah, di slide 2 ada saya tampilkan. Ya. Nah, polemik ini tidak selesai-selesai walaupun sudah ada putusan pengadilan, sudah ada sanggahan dari sejumlah pihak, bahkan terbaru massa dan dari tim pembela ulama dan aktivis menggeruduk rumah Jokowi. Ya. Sampai sayangnya saat itu dia tidak mau menunjukkan ijazahnya dan bilang bahwa hanya akan memperlihatkan jika diminta secara hukum. Oke, ya. Ini kita ketahui juga ya. Tapi barangkali untuk komplement yang saya tahu, Iya. memang kayaknya ada juga di file Lisa ya. Memang sebenarnya kalau pengacara atau kuasa hukum Jokowi mengatakan sudah 3 kali kalah katanya. Iya. Mereka kok masih juga mempermasalahkan. Padahal menurut catatan saya dan juga saya konfirmasi dari kuasa hukum TPUA, kan TPUA yang menggugat. Ada Hosinuddin, ada Egy Sujana, tapi Hosinuddin yang saya konfirmasi nggak bisa dibilang kalah. Karena kalau Lisa kan bukan orang hukum, saya yang orang hukum. Nggak bisa dibilang kalah karena sebenarnya gugatan itu dicabut. Jadi pertama kali Bambang Tri itu melayangkan gugatan tahun berapa itu? 2023 kalau nggak salah ya. 2009 sebentar. Gugatan ke pengadilan negeri 2023 ya, 2022 ya. 2022 ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Iya. Nah, waktu itu Bambang Tri diwakili oleh TPUA, Egy Sujana CS, termasuk Hosinuddin. Di tengah-tengah, tiba-tiba Bambang Tri dan Gus Nur yang melakukan mubahala ditangkap. Ya kan? Ketika ditangkap, terpaksa gugatannya dicabut. Nah, sebenarnya tidak kalah, ya kan? Nah, berikutnya lagi, akhirnya Bambang Tri sama Gus Nur itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong, sebagaimana dikenakan ke banyak aktivis kan. Dihukum 6 tahun di PN Surakarta, tetapi kemudian dikorting menjadi 4 tahun di Mahkamah Agung karena ternyata bukan berita bohong yang dianggap terbukti, tapi menyebarkan kebencian. Berarti beritanya tidak bohong mungkin? Kalau berita bohongnya diganti? Bukan berita tidak bohong, tetapi tidak ada pembandingnya.
Oh, jadi Iya tidak kan? bisa dianggap berita bohong. Iya, bagaimana Anda mengatakan bahwa berita itu salah kalau yang benarnya tidak pernah ada? Oh, Oke ya. Nah, setelah itu, setelah masih dalam kondisi di penjara, TPUA mewakili Bambang Tri dan para aktivis, ada 4 atau 3 aktivis lainnya, menggugat lagi. iya. Nah, ternyata setelah menggugat lagi, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat diterima alias NO. Nah, itu juga tidak ada pembuktian, jadi nggak bisa juga dibilang kalah. Nah, sekarang Iya. kita mengetahui bahwa ada dari pihak tipu UGM. Nah, tipu UGM tadi baru sidang pertama. Iya. Kita tidak tahu apakah ada pembuktian atau tidak nanti, apa ada mediasi atau tidak. Saya berusaha menelpon Dr. Taufik tadi sudah tersambung, tapi ternyata tidak. Oke, Lis, apalagi Lis yang mau disampaikan? Iya, jadi sekarang sebenarnya tim tipu UGM ini melakukan gugatan yang sama seperti itu. Iya. Era. Jadi tim tipu UGM ini kurang lebih menggugat hal yang sama, Hal yang sama. sebagaimana Bambang Tri awal. Jadi Bambang Tri awal itu yang dia gugat tuh SD, SMP, SMA. Iya. UGM-nya enggak. Heeh. Nah, tetapi yang kedua, yang NO tadi menggugat UGM-nya. Iya. Nah, jadi kalau si tipu UGM menggugat S1 dan SMA-nya, Oh, 2 saja. oke. Makanya Oh, oke. pihak yang tergugat kan jadi 4. Iya. Satu Jokowi, Iya. yang kedua siapa? KPU Solo, Kota Surakarta. Yang ketiga SMA 6 Surakarta dan UGM. Nah, itu 4 pihak yang digugat. Nah, saya tadi tersambung dengan Pak Taufik sebelum sidang, yang sudah datang itu adalah pihak UGM tadi. Ya. Pihak SMA 6 dan pihak KPU. Oh, Saya pihak sudah- JKW sudah- dan iya. pihak UGM belum datang. Belum, tapi nggak tahu nanti terakhirnya ya, kita inikan lagi. Sayang Pak Taufik belum bisa dihubungi. Apalagi Lis di situ Lis. Tapi yang jelas Anda ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan Iya. secara Teknis, kan? benar-benar laboratorium forensik Iya. atau Iya. putusan pengadilan. Kalau ini Iya. siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Ya. Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Ya, Dasarnya jangan katanya mungkin katanya bukan katanya. mungkin, Ini kan begitu. ini Tadi ini kan ini sampaikan resmi. katanya Gini. gitu loh, katanya Yang jelas mungkin, gini, yang jelas katanya gini, Mas. mungkin. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya, Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, Malam ini ya, saya tanya. karena Dengar Pak pengacara. karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. oh, ini Gini. Om Dorsir Udah ya. kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah bisa membuktikan loh. temuan software. Temuan software mengatakan Jadi begitu. ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar, Roy Suryo yang lakukan kan. nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu, ntar Jadi kita berikan jangan- kesempatan Kan dulu. banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi. yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga. Diduga? Ya, atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak Nah. berani sebut. Iya Jadi kan? gini, Iya Mas kan? ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah ya kan buatnya kan Lahirnya bukan tahun berapa? 85. Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti 8 dia Juli baru 77. usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi Namanya siapa? jadi nggak Membuatnya masuk bukan- logika. Namanya siapa? Jangan Ini. sesat. Membuatnya lah. bukan tahun 85. Jangan Jadi juga sesat. anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, Ini udahlah. penyesatan. Anda Ini jangan penyesatan.